Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di short, aku sudah menjanjikan ini tanggal 31 Oktober akan tayang cerita pengalaman misteri, cerita horor berdasarkan pengalaman misteri aku sendiri yang ada di playlist Ada Tapi Tak Nyata. Oke. Dan sekedar informasi, ini aku syuting di tanggal 10 Oktober. Nggak kelihatan ya? Di tanggal 10 Oktober. Tadinya belum syuting hari ini, tapi karena surprise ulang tahun oleh suami aku, jadi aku kebangun dan gak bisa tidur lagi, aku bikin video aja. By the way, aku ulang tahunnya padahal tanggal 11. Ya gak apa-apa, intermezzo ya. Nah, karena di short tidak ada requestan untuk cerita tahun ini, maka aku akan bercerita pengalaman mistis saja. Aku usahakan 3 cerita ya untuk tahun ini. Kenapa pengalaman mistis? Karena di episode-episode sebelumnya aku sudah cerita ketemu hantu macam-macam. Kalau kalian belum nonton, silahkan ke playlist Ada Tapi Tak Nyata. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke cerita yang pertama. Ini dia, Ada Tapi Tak Nyata, spesial Spooktober. Nah guys, ini sebenarnya adalah playlist atau list, kelihatan gak sih? Ini adalah list judul cerita horor aku. Tuh, yang belum aku ceritain di YouTube channel aku. Dan aku akan pilih 3 ya untuk cerita horor ini. Dan yang pertama ini, aku beri judul suara-suara aneh di rumah. Jadi kejadiannya ini terjadi pada tahun kisaran tahun 2022 2023 pas aku peralihan antara tamat SMP ke SMA ya, antara tahun itu. Jadi aku tuh dari kecil emang tinggalnya di rumah saudara, di rumah kakaknya ibu aku yang pertama gitu. Sekilas mengenai rumah yang akan aku ceritakan ini, rumahnya itu gede banget dan dibangun, kalau tidak salah, maaf kalau salah, takutnya saudaraku nonton ya, yang punya rumah ini. Jadi rumah ini dibangun tahun 70-an dan penyelesaian itu di awal tahun 80. Dan kalau tidak salah lagi, itu pakai ya tumbal-tumbalan lah kayak kepala sapi begitu. Cuman ya kalian paham lah kalau orang-orang zaman dulu tuh kan memang erat kaitannya dengan hal-hal gaib, apalagi em, paman aku ini tuh apa ya, pengusaha besar yang pasti banyak lah namanya rival-rival yang tidak sehat bersaing bisnisnya atau apalah begitu ya kan. Jadi harus ada ya penjaga begitu ya kan. Jadi rumahnya ini gede banget. Sebenarnya panjang, lebar, cuman aku ceritakan saja ini bagian rumah utamanya karena cerita ini ada di bagian rumah utama. Jadi di rumah ini tuh eh, ada, kalau di rumah utamanya itu ada 6 kamar. Posisinya tuh kayak di depan 2 kamar, di samping sini 2 kamar. 2 kamar yang di samping sini itu pembatasnya itu kamar mandi. Sedangkan 2 kamar di depan yang berdampingan itu tidak disekat dengan kamar mandi, tapi mereka punya kamar mandi dalam. Itu kamar utama, kamar anaknya dan kamar yang punya rumah. Oke. Nah, sedangkan orang-orang yang tinggal di sana tuh bisa tidur di antara 2 kamar yang eh, terpisah oleh kamar mandi tadi. Kalau PRT, supir DLL itu tidur, ada ruangan khusus di belakang deket dapur atau deket garasi, dibikin kamar khusus begitu. Oke, singkat aja. Jadi aku tidur malam itu di salah satu kamar yang deket, posisinya dekat pintu belakang. Jadi ada pintu depan, ada pintu belakang. Nah, aku tuh tidur dekat pintu masuk dari belakang. Terus malam itu aku ingat banget itu udah tengah malam. Terus eh, udah mulai tidur, tapi tidur-tidur ayam. Ya paham lah kalian, tidur-tidur ayam tuh kayak apa? Kayak udah tidur tapi otak sama sama apa namanya, pendengaran tuh masih on gitu ya. Jadi aku tuh inget banget sebelum tidur semua tuh aku matiin kecuali lampu teras-teras di luar sebagai penerangan di dalam. Jadi aku matiin lah tuh semua lampu dan tidur. Jadi rada-rada apa ya, gelapnya itu kayak remang-remang begitu. Terus
pas baru mulai tidur dengar ada yang ngidupin televisi. Aku pikir siapa ya yang nonton di tengah malam ini. Waktu itu kalau nggak salah udah jam 12 atau mendekati jam 12 atau melewati jam 12, pokoknya itu udah tengah malam banget gitu. Jadi karena aku dengar suara TV. Nah, sekedar informasi, kamar yang aku tempati ini kan bersebelahan dengan kamar mandi. Nah, untuk menutupi pintu kamar mandi itu biar nggak ketara banget sama orang gitu, ada kamar mandi, itu ditaruhlah kayak meja TV beserta TV-TV-nya gitu. Jadi agak menutupin gitu ya. Otomatis suara TV itu kan kedengeran banget kan ke kamar gitu. Akhirnya aku coba keluar dan tau nggak apa yang kulihat? Nggak ada apa-apa, sunyi senyap dan nggak ada TV yang menyala sama sekali. Akhirnya aku pikir, oh mungkin halu kali ya. Akhirnya aku masuk ke dalam lagi dan mencoba tidur lagi, tapi ternyata ada lagi bunyi televisi ini. Dan nggak mungkin TV tetangga guys, nggak mungkin itu TV tetangga. Pada tahun segitu tuh rumahnya itu gimana ya? Ya perumahan orang kaya guys. Jadi kayak ya jauh banget, jarak temboknya pun tinggi antara tetangga gitu kan. Halamannya pun luas gitu, jadi nggak mungkin itu. Atau ini TV PRT atau TV kamar supir, jauh posisinya dari kamar aku itu, jauh. Dan mereka juga nggak punya TV gitu masalahnya. Jadi aku keluar lagi dan ternyata yang kedua kali tetap sama, sunyi senyap, nggak ada apa-apa. Sampai 3 kali. Nah, pas yang keempat kalinya aku coba tidur, itu belum merinding aku ya, aku coba tidur, terus pas tiba-tiba keempat kalinya ada suara gemericik air di kamar mandi. Nah, kamar mandi kan sebelahan dinding banget kan sama kamar itu. Jadi uh, gemericiknya tuh kayak orang ngambil air wudhu gitu guys ya. Jadi aku pikir siapa yang ngambil air wudhu tengah malam gini? Apa ada yang sholat? Akhirnya aku penasaran, untuk keempat kalinya aku keluar. Dan kalian tahu, aku hidupin lampu kamar mandi, aku ke kamar mandi dan ternyata tidak ada sama sekali yang ngambil wudhu atau ke kamar mandi atau sekedar pipis gitu. Karena apa? Lantai kamar mandinya masih kering dan juga lampunya itu mati posisinya kan aku baru nyalain. Nah, itu pengalaman mistis. Sebenarnya pengalaman mistisnya tuh banyak guys ya. Mungkin karena faktor background rumah ini tadi, jadi banyak yang aneh-aneh. Cuman biasanya tuh yang suka diganggu itu orang-orang pendatang aja, kayak saudara jauh yang numpang nginap. Orang yang udah lama tinggal di sana tuh jarang diganggu gitu. Pasti kalian serem banget kan, tapi karena aku yang sudah tinggal di sana dari umur 2 tahun itu biasa aja. Oke, next kita ke cerita yang berikutnya. Yang kedua, eh, berlatar di tahun antara 2004 dan 2005. Itu akhir-akhir kalau nggak kelas 2 ya kelas 3 SMA. Masih masih di rumah yang sama. Oke. Jadi ceritanya ini, aku tuh kan kakaknya mamah ini alias uwa aku ini kan yang perempuan ya. Beliau itu kan udah sakit stroke tuh udah lama banget, bahkan aku nggak ingat apakah aku dari SD atau dari SMP dia sakit, saking lamanya gitu. Nah, jadi by the way, sebelum kita mulai ceritanya ya, aku mohon Al-Fatihahnya karena memang aku ini sudah lama berpulang ya, nggak lama setelah aku tamat SMA ini. Jadi mohon Al-Fatihahnya, semoga beliau tenang di sana. Beliau tuh orang baik ya guys ya. Nah, terus langsung back to topic. Jadi ceritanya ini aku tuh kan sakit stroke. Jadi dia tuh harus makannya tuh kan disuapin, bahkan makanan tuh harus serba cair kayak dibikin bubur kalau makanannya, kalau minumannya di blender, dibikin jus begitu. Itu di kamar yang cerita yang pertama ini tadi. Kan ini kamar yang cerita yang pertama, kamar mandi. Nah, aku tuh di tengah-tengahnya. Kamar itu tuh nggak tahu kenapa, kebetulan atau sengaja atau gimana atau emang suka, itu disetting serba warna hijau. Dipannya tuh warna hijau. Yang kiri kanannya ada laci atau meja ada lemari kecil yang ada laci-lacinya, ya gaya-gaya dipan orang kaya gimana sih guys ya. Terus karpetnya hijau, lemarinya hijau, dipan sama lemari itu kayak ada semi-semi marmer gitu, tapi warna hijau hijau muda gitu. Jadi waktu itu posisi aku tuh tidur di sebelah kiri dipan, otomatis ya piring makan minum dan aku pun duduk di sebelah kiri ya kan, ditaruh di laci makanan tadi di atas lemari yang ada lacinya di sebelah kiri. Oke. Terus aku mulai nih nyuapin uak aku satu, namanya orang stroke kan pasti pelan-pelan ya, nggak bisa cepet-cepet, 1, 2, 3 gitu. Terus
pertengahan sedang menyuapin, mungkin bukan pertengahan, masih awalan lah, sekitar masih baru 4 suap makan gitu. Tiba-tiba aku tuh ngedengar kayak ada suara air yang jatuh ke plastik. Kalian bisa nggak ngebayangin air yang jatuh ke plastik? Kalau nggak bisa, ambil plastik dan air deh sekarang, ditetesin. Nah kayak gitu bunyinya, kresek 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 gitu kan. Terus aku sambil nyuapin gitu kayak mikir, ini bunyinya dari mana ya? Aku bilang, aku sambil nyuapin cari nggak ketemu. Terus kemudian eh, aku penasaran terus cari-cari sambil nyuapin. Aku nunduk nih ke bawah. Dan kalian tahu apa? Jadi kan kalau aku nyuapin, di depan aku pasti ada yang lemari kecil yang ada laci yang tempat naruh makanan tadi kan. Itu ada laci-lacinya. Jadi salah satu pintu laci itu kan ada 3 1 2 3. Salah satu pintu laci itu yaitu paling atas yang selurusan sama perut aku itu membuka dengan sendirinya. Aku merinding. Membuka dengan sendirinya. Jadi dalam keadaan aku melihatnya itu masih posisi sedang membuka pelan-pelan. Bunyi kresek-kresek tadi karena memang ada plastik-plastik di sana yang ditumpukin kayak padat banget, ditarik kan jadi kresek-kresek gitu. Jadi aku tuh sambil begini lihat ke bawah, itu lemarinya masih kebuka sendiri. Dan itu masih sore guys, masih jam 3. Ya Allah, sumpah aku merinding udah berapa tahun yang belasan tahun yang lalu tapi masih merinding. Jadi aku lihat kan itu kebuka sendiri dan aku tuh nge-freeze untuk beberapa detik. Akhirnya aku tuh panggil aku, orang stroke kan susah ngomong ya, ada apa katanya gitu kan. Ya, aku kan panggil apa ada apa katanya gitu. Aku jadi gini, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, aku bilang gitu. Akhirnya dengan gemetaran aku suapin dia pelan-pelan berharap, ayo buruan dong Wak, abisin makanannya. Terus makanan selesai, minuman selesai, aku langsung ambil piringnya, cus lari ke dapur. Sampai dapur aku ngos-ngosan ngatur nafas. Fun fact-nya adalah lemari yang terbuka tadi itu sudah lama banget nggak bisa kebuka karena macet. Tapi hari itu kebuka sendiri. Aduh, ngapa sih cicak berbunyi-bunyi tengah malam ini? Aku tuh syuting beneran tengah malam guys. Tuh 0041. Nah guys, cerita yang kedua tadi udah mulai merinding belum? Sumpah aku merinding banget kalau ngebayangin itu. Kalau kalian di posisi aku gimana? Masih merinding guys. Tuh kelihatan gak sih? Berdiri kan? Nah cerita yang ketiga ini masih berlatar di rumah yang sama. Sebenarnya banyak banget ceritanya ya, tapi kayak sekarang kita ambil pengalaman mistisnya aja. Kalau yang hantu-hantu di lain waktu ya, di rumah yang sama. Jadi di rumah yang sama, tapi sekarang ini latarnya maju lagi ya. Tadi yang pertama itu 2002-2003, yang kedua itu 2004 2005, yang sekarang 2017-2018. Ya. Jadi ceritanya, aku tuh punya HP dulu Samsung, tapi aku sekarang tinggalnya di kamar bekas kamar PRT ya, di luar. Karena kan aku dulu punya ular. Nih, nih. Jadi aku punya ular. Ini rumah. Nah, ini guys ya. Aku spill sedikit bentuk rumahnya. Tuh. Itu aku foto di depan kamar yang belakangnya itu karpot. Jadi karena aku punya ular, kakak aku kan takut ya sama ular yang anak yang punya rumah ini. Jadi aku tidurnya di luar. Aku yang memilih tidur di luar, tapi kakak aku sebenarnya suruh tidur di dalam. Aku nggak mau gitu. Jadi em, apa namanya ya? Aku punya handphone. Nah, kamar tempat aku tinggal ini ada hubungannya dengan cerita yang sebelumnya. Kalian cari ke playlist Ada Tapi Tak Nyata yang aku dipeluk sama anak kecil, dan ini mungkin ada hubungannya cerita yang ketiga ini. Jadi aku punya handphone, mereknya tuh kalau nggak salah Samsung J Prime ya. Itu modelnya agak gede gitu, dan aku kredit pas baru 4 bulan ngeredit gitu. Dicuri sama teman aku dari kamar aku ya kan. Terus ya akhirnya karena aku butuh untuk pekerjaan di kantor, kan kita kan waktu itu aku kerja kantor ya, jadi nggak mungkin lah kita nggak punya handphone ya kan. Gimana kak cara bos atau rekan kerja mau menghubungin kita gitu. Akhirnya aku mendadak ya kasbon lah ke kantor,
Aku beli handphone yang second-secondan, Oppo, cuman aku serinya lupa, agak kecil, warna hitam, second, second waktu itu ya. Jadi aku pakai. Sebenarnya selama 1 tahun menggunakan handphone tuh nggak ada masalah sama sekali gitu. Sampai akhirnya aku kredit lagi HP ini nih. Aku kredit lagi HP ini, Oppo. Oh, berarti kisaran tahun 2017 karena ini 2017 ya. Karena ini 2017 beli handphone ini. Jadi aku kredit handphone itu Oppo lagi gitu. Terus yang handphone yang second ini aku diamkan gitu. Aku istirahatkan gitu kan ya. Cerita, handphone ini mau dibeli sama teman kantor aku, driver yang ada di kantor gitu. Dia buat usaha, istrinya jualan ayam geprek, pengen pengen jualan online cenah. Jadi aku jual, aku bilang, "Bang, aku ada handphone nganggur, kalau abang mau beli aja." Waktu itu aku lelang habis-habisan, aku jual 100.000 aja gitu. Nah, sebelum dijual kan aku periksa dulu ya guys ya, takutnya kan ada foto-foto nakal yang nyangkut ya kan. Atau ada video-video nakal yang nyangkut, bukan video gue, maksudnya tuh kan ya kayak teman-teman kan iseng suka kirim-kirim video-video aneh gitu kan. Jadi aku beresin lah itu video, sampailah aku ke tempat apa penyimpanan voice note gitu. Jadi aku dengerin nih ada voice note, oh dari anakku, oh ya udah aku hapus, dari teman, oh udah aku hapus. Terus ada voice note yang aneh yang uh, suara anak kecil kisaran umur belasan tahun tapi belum remaja ya, ini jatuhnya masih anak-anak. Jadi kayak 10, 11, 12 gitu. Jadi omongannya tuh gini guys. Halo tante, aku nggak inget namanya, kita ibaratkan saja Dila. Halo tante, namaku Dila. Aku ini berusia 11 tahun, tapi aku sudah mati tante. Tapi aku suka banget sama tante. Salam kenal tante. Dan aku kan, aduh, ini suara siapa? Voice note siapa? Aku takutnya kan teman-teman kantor tuh kan emang suka iseng ya sama aku, itu kiriman siapa. Jadi aku cek lah nih, ini kiriman dari siapa gitu. Ternyata faktanya pas aku cari tahu, voice note itu tidak berada di penyimpanan voice note yang dikirimkan, melainkan voice note yang dibuat sendiri di handphone tersebut. Artinya suara itu dibikin, jadi handphone itu diginiin, bukan dikirim gitu guys. Ruang penyimpanannya kan beda kan gitu, antara yang dikirim orang sama yang enggak tuh kan beda. Nah itu aku temukan di penyimpanan yang non kiriman orang, jadi memang direkam di HP itu. Dan kamu tau nggak, aku merinding sebadan badan guys. Suaranya tuh bener-bener kayak anak perempuan, kayak anak perempuan masih kecil, dan suaranya seperti itu. Dan kalau kalian bisa lihat video aku sebelum-sebelumnya, kali itu tuh kan memang ada anak perempuan yang anak kecil yang peluk aku tengah malam kan. Kepoin deh di playlist Ada Tapi Tak Nyata itu. Nah, jadi waktu itu kok aku cari tahu lagi dan aku merinding banget. Sampai sekarang aku nggak tahu itu anak siapa. Voice note itu kenapa ada di HP aku. Waktu beli itu posisi HP-nya kosong. Dan kenapa dia tahu aku perempuan dengan menyebutkan aku sebagai tante. Sumpah aku merinding. Nah, jadi handphone itu akhirnya aku jual sama teman aku itu yang kupanggil abang itu. Dan beberapa bulan kemudian aku tanya, "Bang, gimana handphonenya, aman?" Aku bilang gitu kan. "Aman, aman Pak, makasih banyak ya. Gara-gara handphone ini rezeki istriku jadi bertambah karena banyak yang mesen," katanya gitu. Jadi dalam hatiku bilang, "Iya bang, alhamdulillah ya, sama-sama. Syukur nggak diganggu sama si anak perempuan ini tadi." Gimana guys, dari 1, 2, 3 cerita aku tadi, mana yang bikin kalian merinding? Aku sih nomor nomor 2 sama nomor 3 merinding banget kalau untuk dibayangin dari awal gitu. Nah guys, itu saja video aku, cerita aku untuk cerita misteri, kisah pengalaman mistis aku untuk tahun ini di Ada Tapi Tak Nyata spesial Spooktober. Semoga kalian terhibur, semoga kalian merinding, semoga kalian suka. Sampai di sini dulu video spesial kita untuk hari ini, tahun ini.
Sampai bertemu lagi di tahun depan. Channel ini tayang setiap hari Minggu khusus Oktober tanggal 31 Oktober. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Bagikan di media sosial kamu video ini. Follow juga media sosial aku. Terakhir dari aku, sampai bertemu tahun depan di ada tapi tak nyata spesial Spooktober. Jangan lupa subscribe ya guys, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.